Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Negara yang Pak Prabowo, guys, lebih kecil dari kita. Jumlah semangat luar biasa. Sierra Leone, apa? Ghana. Ini Presiden ya, Republik Indonesia Nigeria, yang baru ya, yang ke-8. Saudi Arabia bisa ngalahkan Argentina. Saudara-saudara, maaf, saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Pencinta sepak bola. Hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Masya Allah, ini baru betul-betul guys, pemimpin ya nomor 1 Republik Indonesia yang mendukung persepak bolaan di Indonesia. Nah, pidatonya nih ketika beliau belum lagi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, tapi masa itu dia punya semangat pun sudah berkobar-kobar ya, ingin membangun sepak bola di Indonesia, dan keinginan beliau ini guys, ingin Indonesia sampai ke Piala Dunia. Guys, hari ini Indonesia berada di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Guys, ini kata-kata Pak Prabowo Subianto nih, memang hari ini hampir sudah tercapai ya. Dan saya masih ingat juga kata-kata almarhum Gus Dur, dia pernah mengatakan ya, bahwa Indonesia akan masuk ke Piala Dunia. Jadi kalau Gus Dur sudah mengatakan begitu dan Pak Prabowo juga mengatakan begitu, hari ini sudah di depan mata ya, Indonesia selangkah lagi akan sampai ke Piala Dunia, ke final ya. Dan hari ini Indonesia bakal akan menghadapi lagi tim-tim lawannya seperti Bahrain, Arab Saudi, dan Jepang. Itu yang bakal akan dihadapi tim-tim yang kuat ini oleh timnas Indonesia. Nah, bila melihat posisi timnas Indonesia sekarang ini, dia berada di grup C ya, yang mana suatu ketika dulu seawal penubuhan grup C itu, Indonesia benar-benar berada di ranking paling bawah guys. Ketika itu saya masih ingat guys, media-media Eropa memperlekehkan timnas Indonesia dan mereka menganggap kewujudan timnas Indonesia di grup C itu sebagai batu loncatan mereka ya, untuk mereka meraih poin. Tapi guys, apa yang telah berlaku hari ini? Timnas Indonesia menjadi ancaman terhadap tim-tim yang ada di grup C itu guys. Dan saya baru tahu ya guys, bahwa ternyata Pak Prabowo ini mempunyai satu training center. Kita lihat dulu bagaimana training center yang dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto ini. Profil Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa milik Prabowo Subianto. Ini guys, Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa terletak di Kertarumayu, Akademi Sepak Bola Bekasi. Dibangun di lahan seluas 60 hektar dengan 7 lapangan dan 1 stadion indoor dengan fasilitas mewah. Terdapat juga pusat kebugaran modern berbasis sport science. Nantinya juga ada gym, sekolah dan asrama dengan fasilitas mumpuni. Prabowo berharap akademi ini dapat melahirkan bibit-bibit pesepak bola profesional yang mampu bersaing di kancah internasional. Garuda Yaksa juga bekerja sama dengan Aspir Akademi Qatar dengan harapan dapat mewujudkan cita-cita timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Keren abis, ada yang udah pernah ke sana. Wow, gila betul-betul guys. Bila melihat ya, seingat saya Indonesia ada training center yang baru didirikan ya di Kalimantan, itu kerjasama dengan FIFA, dan ada juga dana yang disalurkan oleh FIFA untuk pembangunan training center yang bertempat di IKN ya, di Kalimantan, Indonesia. Dan ini merupakan training center yang dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto. Guys, saya betul-betul rasa speechless guys bila melihat ini. Pak Prabowo Subianto bukan sekadar omong kosong ya. Ternyata dia ini, bila dia katakan dia ini pencinta sepak bola, bukan sekadar kata-kata, tetapi tengok bila lihat dia punyai training center yang mempunyai misi untuk membawa Indonesia ini sampai ke level yang tertinggi. Dan hasratnya juga ingin menjadikan Indonesia ini masuk pada Piala Dunia. Hari ini Indonesia betul-betul berada di jalur yang benar ya. Dan hari ini Indonesia akan menghadapi tim-tim lawan dalam kualifikasi round yang ketiga Piala Dunia 2026. Bila melihat ya, Pak Prabowo ini ternyata semangat luar biasanya ya terhadap sepak bola. Itu yang saya buat kagum ya, sehingga dikatakan ya, jangan main-main dengan sepak bola Indonesia, karena ini adalah harga diri marwah bangsa
Indonesia. Itu pidato yang pernah diungkapkan oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, bila Pak Presiden Prabowo Subianto ini begitu serius dan juga begitu dia mengambil berat ya tentang sepak bola di Indonesia, saya jamin dan juga yakin ya bahwa Indonesia tidak lama akan berada di dalam 100 besar di ranking peringkat FIFA. Dan target Indonesia sebenarnya guys di Piala Dunia ini hanya sampai round yang ketiga saja. Itu saya masih ingat ya. Kenapa Coach Sintayong ditambali kontraknya? Karena Indonesia ingin membawa timnas itu berada di 100 besar ranking peringkat FIFA. Nah, artinya di sini bahwa Indonesia sudah mencapai target apa yang mereka inginkan. Mau Indonesia sampai ke round yang ketiga dan juga ingin membawa pada 100 besar ranking peringkat FIFA. Nah, ada tempo 2 tahun lagi untuk Coach Sintayong untuk membawa timnas Indonesia ini sampai ke kedudukannya 100 besar peringkat FIFA. Dan sekiranya Indonesia bisa melaju lagi pada putaran yang ketiga ini sampai ke final, ini adalah kredit bonus untuk Indonesia tahu. Cita-cita Pak Prabowo melihat timnas Indonesia di Piala Dunia. World Cup. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Sekarang main sudah. Dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Gila guys, gila. Betul-betul lah. Bikin merinding ya kata-kata Pak Prabowo Subianto ini. Sebelum ini dia memang tidak mau melihat sepak bola ya, World Cup itu, karena di situ tidak ada Indonesia. Dia akan melihat sekiranya Indonesia akan bermain Piala Dunia. Dan hari ini guys, bukan sejak Pak Prabowo, sekarang ini semua mata tertumpu pada timnas Indonesia apabila satu-satunya yang telah berjaya ya di ASEAN ini melaju pada putaran yang ketiga. Hanya Indonesia saja yang telah sukses. Jadi di sini kita dapat melihat ya bagaimana bola sepak di Indonesia itu begitu cepat berkembang, begitu cepat maju, dan juga dari segi manajemen memang cukup teratur ya. Dan bila saya perhatikan ternyata yang membawa timnas Indonesia ini adalah kerjasama antara ketua umumnya yaitu Pak Erick Thohir dan juga hubungan baik dengan pemerintah serta FIFA. Jadi 3 elemen ini guys, inilah kekuatan Indonesia. Dan ada satu lagi kekuatan yang sungguh luar biasa yaitu pendukung timnas Indonesia. Jadi 4 elemen yang menjadi kekuatan timnas Indonesia ini, pemerintah begitu dukung ya 100% terhadap persepak bolaan di Indonesia. Buktinya apabila perlawanan berlangsung ya, lagi-lagi kualifikasi Piala Dunia ini saya sendiri menyaksikan ya, dukungan dan juga support pendukung timnas Indonesia ini bisa memenuhi satu stadion. Bayangkan guys, stadion Gelora Bung Karno itu dia punya kapasitas 80.000. Yang hadir pada hari itu ya boleh hampir 75.000 jumlah penonton. Jadi artinya dukungan supporter pendukung-pendukung timnas Indonesia ini cukup luar biasa. Dan ketua umumnya Pak Erick Thohir, siapa tidak kenal Pak Erick Thohir, sehingga Madam Pang pun datang ya berkunjung ke Indonesia bertemu dengan Pak Erick Thohir, ingin mempelajari sesuatu daripada Pak Erick Thohir. Dan dia begitu rasa cemburu ya apabila Indonesia satu-satunya ya di Asia Tenggara ini yang mempunyai kantor FIFA guys. Jadi Indonesia terpilih. Itu Madam Pang ingin mempelajari sesuatu daripada Pak Erick Thohir. Karena Pak Erick Thohir ini dia punya cara pemikiran guys, memang pemikiran kalau sepak bola memang dialah orangnya guys. Dan dari segi dukungan pemerintah ya, lihat saja bagaimana dari Pak Jokowi ya sebelum ini yang begitu dukung terhadap sepak bola. Dan lagi-lagi hari ini Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, yang saya sangat kagum ya cara dia berpidato, cara penyampaiannya yang begitu semangat, dan bukan sekadar kata-kata, malah mempunyai training center sendiri guys. Inilah satu kekuatan yang ada pada timnas Indonesia guys. SEA Games
main menteri Prabowo pertama yang dikunjungi capres justru yang menteri peduli. pertahanan, dan Pak Erik bilang menteri pertama yang ngasih saya selamat. Kode keras ini kayaknya Prabowo, Erik. Pak Ganjar Wih. WA saya ngasih selamat. WA bukan Iya. ketemu. Prabowo. Pak Erik Kalau langsung Pak ketemu. Prabowo Peduli memang dengan udah sepak kontak. bola. Waktu hasil itu dia bilang, bisa nggak? Ayo kita diskusi. Saya bilang oke Pak. Oke, makanya Bola. saya bilang ini kode keras. Saya rasa enggak lah. Statement Pak Prabowo juga di seragamnya bicara bola. Dan ingat loh, Pak Prabowo Wih. itu sudah ketemu Pak Zainuddin Amali sebelum saya bertemu beliau. Ya, bahwa bagaimana dia punya janji. Beliau punya janji. Bahwa ketika AFF 2022, beliau ingin mengirim tim ini. Udah bicara sama Pak Zainuddin Amali. Makanya kemarin salah satu pembicaraan, silakan cek sama beliau. Kita bicara bola kemarin. Bagaimana persiapan U16, U17 ini untuk dilatih di Qatar, di Aspire. Sepulang dari Pak Prabowo, presiden yang peduli dengan sepak bola. Kalau dikatakan di sini, ini sebenarnya video lama ya. Capres, calon presiden. Hari ini Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden yang sah Republik Indonesia, dan bila melihat ya dukungan presiden kepala nomor 1 Republik Indonesia cukup mendukung tentang sepak bola ini guys. Dan saya masih ingat bagaimana Indonesia ditunjuk oleh FIFA ya. Ada 2 kali Indonesia ditunjuk oleh FIFA karena melihat bagaimana pengurusannya ataupun manajemen Indonesia sebagai penyelenggara beberapa event besar ya, seperti G20 ya, ASEAN, dan apabila dia melihat kebolehan Indonesia bisa menjadikan sebagai pengurus untuk persepak bolaan ini, maka Indonesia ditunjuk 2 kali oleh FIFA. 1 senior, itu Piala Dunia. Yang kedua U17. Yang U17 itu yang menjadi Indonesia sebagai penyelenggara sepak bola Piala Dunia U17. Jadi ini telah membuktikan bahwa dari segi pengurusannya Indonesia memang amat diberi oleh FIFA, sangat diyakini oleh FIFA untuk mengatur ataupun mengendalikan event-event yang besar seperti peringkat Piala Dunia. Jadi bila melihat bagaimana aura Pak Prabowo Subianto ya terhadap dunia sepak bola ini menunjukkan bahwa bukan sekadar rakyat jelata ya, rakyat marhain, tetapi sampai pemimpinnya semua mendukung sepak bola di Indonesia. Jadi apa dia kata tadi? Ini soal harga diri bangsa. Jangan main-main sama kami. Ini kata Pak Prabowo Subianto. Jadi hari ini Indonesia ya coba untuk digeserkan oleh Bahrain apabila mencoba untuk supaya Indonesia ini kalah ya. Mereka berlaku curang ya, dan meminta kepada FC untuk memindahkan venue perlawanan. Ini satu yang boleh menjatuhkan maruah ya, credibility ya, credibility Indonesia. Mereka ini sebenarnya pencinta sepak bola di Indonesia nih guys, yang saya tahu memang atmosfernya sungguh luar biasa. Ini yang membuatkan kami juga dari Malaysia ya teruja dan ingin melihat sendiri bagaimana atmosfer pendukung-pendukung timnas Indonesia ini apabila sampai waktunya perlawanan sepak bola. Dan apa yang kami dapat begitu luar biasa guys, dari luar stadion ya. Saya sendiri menyaksikan depan mata bagaimana atmosfer pendukung-pendukung timnas Indonesia ini yang cukup luar biasa. Malah orang-orang asing pun turut datang ya ke Indonesia ingin melihat suasana sepak bola di Indonesia tuh. Dan ketika berada dalam stadion, disiplin mereka cukup baik ya, dengan irama mengikut rentak ya, warna merah itu seperti ombak ketika berada dalam stadion. Dan yang pastinya dalam perlawanan itu keselamatan pasti terjamin. Sebab apa saya katakan gitu? Saya guys, rokok saya guys sampai diambil tidak dibenarkan dibawa masuk. Padahal saya memang tidak berhajat, tetapi oleh kerana ada tersimpan di poket ya, di kocek itu, tetapi tidak boleh bawa rupanya barang-barang tajam, benda-benda keras tidak bisa bawa ke dalamnya. Jadi ini yang alasan Bahrain nih atas faktor keselamatan mereka konon tidak
mereka tidak mau bertandang ke Indonesia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Menteri ya Menpora bahwa sekiranya Bahrain tidak datang, WO ataupun poin itu otomatis pada Indonesia atau kemenangan itu secara otomatis pada Indonesia. Jadi Bahrain kena pikir-pikir lah ya, sekiranya ingin berbuat sesuatu terhadap timnas Indonesia, karena ini nih Presiden sendiri mengatakan ini soal harga diri bangsa Indonesia. Begitu luar biasa, begitu kencang, berapi-api. Pak Prabowo mengatakan itu dengan tegasnya. Jadi apapun untuk timnas Indonesia ya, kita sebagai jiran tetangga dan juga satu-satunya wakil dari ASEAN ya, sebagai wakil yang melaju pada putaran yang ketiga. Kita semua se-ASEAN mendukung penuh ya perjuangan timnas Indonesia. Semoga untuk kali ini Indonesia bisa sampai ke final dan bisa meraih kejayaan. Ingat kata-kata Gus Dur, Indonesia akan masuk ke Piala Dunia. Insya Allah sekarang nih ada selangkah lagi Indonesia akan sampai ke sana ya. Jadi apapun kita doakan agar Indonesia ya sentiasa baik dari segi persepak bolaannya, dan semoga menjadi contoh kepada tim yang ada di ASEAN ini bagaimana menjadikan sepak bola itu maju seperti apa yang Pak Erick Thohir lakukan hari ini guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Saya betul-betul rasa kaget ya guys bila melihat ternyata Pak Prabowo mempunyai training center. Jadi guys, nanti kalian boleh komen bagaimana situasi training center yang dimiliki oleh Pak Prabowo itu. Nanti komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.